itu ada kegiatan pagi ini yaitu POK, penyemprotan nyamuk demam berdarah. Itu alatnya punya mesin dan semua didanai oleh masjid. Salah satu layanan kepada masyarakat. Karena sekarang ini terutama pemerintah kota itu sudah tidak ada lagi program COVID. Dinas kesehatan sudah tidak ada lagi. Puskesmas juga tidak. Jadi kalau dulu masih, tapi biasanya antrinya panjang. Iya betul. Tunggu ada yang sakit. Setelah mati. Mati baru. Cuma ini tadi saya sayangkan, kalau tidak dimungkin kalau tidak dimungkin itu nanti nyamuknya pada pergi tahu. Fungsi. Ya. Kemudian yang kedua, ini salah satu BUMN badan usaha milik masjid ya, Roti Jogokaya. Beberapa waktu yang lalu ada perusahaan roti besar di Jakarta itu gulung tikar. Kemudian gedungnya, pabriknya itu dibeli oleh Ulan Bakery. Tapi Ulan Bakery tidak mau beli alat-alatnya. Tidak mau beli alat-alatnya karena mereka sudah punya gitu ya. Nah, kemudian yang punya pabrik ini kebingungan terus alatnya ngumpul editor yang mesti orang pagi juga gitu. Akhirnya menghubungi Masjid Jokan yang mau nggak menerima wakaf berupa mesin membuat roti gitu ya. Alhamdulillah kita terima, dan kebetulan kita juga punya rumah yang cukup besar wakaf dari jamaah ini lantai 2. Sekarang ini kita jadikan rumah produksi sekaligus outlet. Jaraknya sekitar 1,5 kilo dari sini, di Kampung Karangkajin. Ya, Kampung Karangkajin itu di situ ada makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, bapak-bapak, ada ibu-ibu yang rombongan dari Sidoarjo yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Subhan Rizadi Nur, biasa dipanggil Pak Rizal. Saya ditakdir diberikan amanah menjadi ketua 2 Takmir Masjid Jogokaya. Kemudian kami persilakan mungkin dari rombongan untuk menyampaikan kata sambutan. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk takmir masjid Baitul Ma'mur sudah kedua Ustaz. Ini kedua kita silaturahmi ke Jogokaya. Karena pengurusnya baru semua kan. Ada yang lama cuma 1-2, yang lainnya baru semua dan masih muda-muda, Masya Allah. Saya terus terang tadi lihat tayangan itu luar biasa. Jadi kegiatannya penuh ya di sana. Sebetulnya kita sendiri juga ada sebagian juga kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi ini saya terus terang akan mengadopsi kan, untuk yang dari Jogokaya kayak seperti salah satunya tadi itu ini apa, Idul Kurban. Itu luar biasa. Di masjid kita juga seperti biasa kita adakan, cuma mungkin ada sedikit pro kontra. Jadi nanti mohon tadi sedikit dijelaskan masalah yang kurban. Ya, masalah biasanya itu masalah kulit dan sebagainya bisa. Apakah itu bagaimana caranya yang betul-betul syar'i,
khusus untuk korban. Ini saya juga nanti, ini kebetulan ini kita ada 12 rombongan dari Masjid Baitul Ma'mur Sidoarjo. Saya mohon sekarang nanti mungkin kayak putaran video yang mungkin bisa kita adop. Jadi untuk apa ya istilahnya kita tuh pertama nyonto dulu, karena coba kalian kan sebagai mantan kita untuk masjid kita. Sasa itu mungkin ada dari teman siapa? Pak Bagio. Pak Bagio. Siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, perkenalkan nama saya Subagio Takmir Didakwa Takmir Ustaz oleh pengurus dari Masjid Baitul Ma'mur. Hari ini pertama kali saya hadir di Masjid Jogokarya yang namanya sudah mendunia mungkin. Saya lihat ceramah-ceramah dari Ustaz Jogokarya juga banyak berseliweran di medsos dan semuanya itu menginspirasi dari ibadah kita. Dan alhamdulillah kita hari ini langsung berada di titik koordinatnya, di titik lokasinya. Jadi untuk itu kami mohon hari ini ada oleh-oleh yang bisa kami bawa pulang dan tentunya bisa kami kami laksanakan di Masjid Baitul Ma'mur. Juga mohon doanya mudah-mudahan warga Citra juga nantinya juga bisa bekerja sama sehingga apa yang kita cita-citakan dari pengurus baik itu yayasan ataupun takmiran bisa terlaksana dengan baik. Tadi malam kita datang sempat kaget, kagetnya saya pikir masjid ini besar gitu ya. Dan ternyata juga kalau kita lihat sama sih dengan Baitul Ma'mur ya. Cuma program-programnya itu loh yang membuat menarik seperti tadi yang di-share di layar ini, seperti apa tadi Kampung Ramadan yang mungkin bisa kita contoh. Tentunya tidak hanya dengan masjid saja, mungkin bisa bekerja sama dengan UMKM dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ada yang bisa kami bawa pulang untuk sebagai tanggung jawab kami sebagai takmir dan bisa melaksanakan di Masjid Baitul Ma'mur. Demikian, mohon maaf apabila berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya, monggo, yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami diberi kesempatan dan kemudahan untuk berkunjung ke Masjid Jogokarya. Jadi kita Masjid Jogokarya adalah menjadi titik ukur referensi bagi masjid yang lain di Indonesia. Bagaimana sih cara mengelola masjid menjadi lebih bagus? Seperti yang sudah Ustaz Isa sampaikan tadi terkait surat At-Taubah ayat 18 ini sangat menarik sekali bagi kami. Artinya di sini masjid itu bagaimana caranya bisa makmur, bisa makmur dan akhirnya melebar bermanfaat kepada masyarakat sekitar. Saya lihat dari beberapa
kehidupan masjid ini berjalan sangat ramai ya. Jadi dari sisi UMKM-nya berjalan, kegiatan masjidnya juga hidup. Nah ini saya juga anak-anak kecil senang juga bermain di sini ya. Jadi saya berharap nanti apa yang sudah dilakukan takbir masjid di Jogokarian ini bisa kita adopsi. Cuma memang ada keterbatasan besar terkait masjid kami di Asalam. Masjid kami adalah masjid kantor, otomatis jam operasinya mengikuti jam kerja kantor. Jadi hari Senin sampai Jumat, dan malam pun paling kegiatannya sampai Isya ya. Jadi mungkin dengan keterbatasan itu apa yang ada di program Jogokarian yang bisa kita adopsi, nanti kita sesuai dengan apa yang ada di kantor kami. Terus yang mungkin jadi perhatian kami adalah minta tolong trik dan triknya ya terkait bagaimana sih jamaah itu bisa percaya terkait pengelolaan uangnya. Itu mungkin yang menjadi perhatian kami. Jadi kalau udah percaya dengan kegiatan masjid itu otomatis masjid akan berkembang karena sudah mendapat kepercayaan dari donatur. Itu mungkin yang bisa kita mintakan ini nanti triknya seperti apa sih? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya memberikan ini ya sharing terkait pengetahuan bagaimana mengelola masjid kepada kami. Mungkin ada yang lain, Pak Nuni? Nah, mungkin saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berkait dengan korban, mohon maaf materinya saya cari kok gak ketemu. Itu saya sudah membuat beberapa presentasi untuk korban, termasuk cara penyembelihan sampai kemudian terkait dengan pengelolaan kepanitiaan. Tapi baik karena ini sudah menjadi pertanyaan, beberapa hal yang mungkin sering menjadi kontroversi di setiap kegiatan korban. Yang pertama berkenaan dengan kulit. Dalam hadis disebutkan bahwa bagi orang yang berkorban kemudian menjual bagian dari hewan korban itu, maka tiada berkorban. Artinya korbannya tidak dihitung sebagai korban. Ibadah korbannya tidak sah. Kalau soal berbagi daging dan sebagainya, sedekah daging iya, tetap mendapatkan pahala, cuman pahala mendapatkan pahala korban itu tidak dapat. Nah, pahala korban itu kan satu akan mendapatkan pahala sejumlah bulu-bulu yang ada di hewan korban itu. Yang kedua, akan diampuni dosa-dosanya sebelum darah itu menetes ke bumi. Nah, ini tidak mendapatkan itu. Kalau mendapatkan pahala bagi daging, iya, tapi hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, maka bagaimana kemudian dalil ini menjadi pedoman kita supaya kita dalam hal-hal yang sifatnya teknis itu bisa kita lakukan, tetapi tidak melanggar syariat. Nah, semua dalil-dalil baik di dalam Al-Quran maupun hadis itu adalah aturan yang diberikan untuk para sohibul korban atau orang yang berkorban, bukan orang yang menerima bagian dari korban. Artinya begini, seandainya ada larangan
menjual dari bagian hewan kurban itu yang dilarang adalah orang yang berkorban atau orang atau lembaga yang mewakili orang yang berkorban, dalam hal ini panitia. Maka sohibul kurban dan panitia tidak boleh menjual bagian dari korban, karena tidak hanya kulit, biasanya ada kepala juga, kaki juga, jeruan mungkin juga ya dijual. Itu yang dilarang adalah orang yang berkorban atau yang mewakili orang yang berkorban. Maka bagi penerima boleh-boleh saja. Orang yang menerima bagian dari hewan kurban itu karena diberi, entah kategorinya dia fakir miskin atau itu sebagai hadiah ataupun sebagai apa, karena dia diberi dari bagian hewan kurban itu, kok kemudian dia jual, nggak masalah. Oh ya. Jadi yang dilarang itu yang berkorban dan panitia. Nah, maka di sini secara teknis begini, yang menjual itu bukan yang berkorban atau panitia, tetapi yang menerima. Menerima itu juga tidak harus yang bersangkutan. Ada orang atau ada lembaga yang mewakili penerima, itulah yang kemudian menjualnya. Maka di pelaksanaan di Masjid Jogaran itu sebelumnya ada upacara serah terima secara simbolis dari perwakilan sohibul kurban kepada panitia. Ya, yang redaksinya begini kurang lebih. Saya serahkan hewan kurban ini kepada panitia kurban untuk disembelih dan didistribusikan sesuai dengan syariat, dan kulitnya kami serahkan kepada Yayasan Baitul Mal Masjid Jogokarya. Nah, Yayasan Baitul Mal Masjid Jogokarya itu adalah yayasan yang didirikan oleh Takmir Masjid Jogokarya, jadi di bawah Takmir. Lembaga inilah yang kemudian dalam hal itu mewakili menerima berupa kulit. Nah, maka Yayasan Baitul Mal inilah yang kemudian menjual kulitnya. Tidak sama kan? Karena yayasan sebagai mewakili penerima, dia bukan mewakili sohibul kurban. Nah, kemudian hasilnya diberikan kepada binaan-binaan. Ya, ada desa-desa binaan yang memang perlu disuplai dengan uang, berupa uang yang diberikan hewan kurban. Ya, ada lembaga-lembaga di bawah binaan, misalnya SD Muhammadiyah, TK Aba, pimpinan Bante, baik Aisyah maupun Muhammadiyah. Nah, lembaga-lembaga itu adalah lembaga penerima yang dari bagian dari hewan kurban. Maka mereka menerima dari hasil penjualan dari perwakilan yang perwakilan menerima itu tidak masalah. Jadi tidak ada pelanggaran di sini. Ya, itu secara teknis begitu. Karena apa? Kita tidak bisa kemudian mengatakan kok cobain, ya enggak kok cobain. Kan pelakunya beda, akadnya juga beda. Ya, karena di dalam ajaran Islam itu akad itu penting, ya, bisa merubah hukum dari yang haram menjadi halal. Jenengan qabil tu nikah pada sijaha mahar matur itu maunya lan demok turun ngucapin itu ya haram. Kadang wis ngucapin tadi halal, itu kan perkara ucapan kan ya. Nah, di dalam ajaran Islam itu akad itu menjadi sesuatu yang sangat penting, termasuk bukan hanya akad nikah, tapi akad-akad yang lain itu menjadi bagian dari ibadah, baik ibadah secara khusus maupun ibadah muamalah, termasuk jual beli. Ya, ada ijab kumpul, serah terima, transaksi itu ada akad, iki barangi endi duwite kan itu, dengan harga yang sudah jadi kesepakatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan
ini yang sering menjadi masalah juga. Panitia korban itu kalau disuruh biasanya begini, korban orang yang korban sapi itu hanya sekedar menyerahkan iuran, tidak cari sapi sendiri lah. Oh iya. Di tempat bapak. Oh, Saya itu cari sendiri. Cari sendiri. Oh, cari sendiri. Buat kelompok cari sendiri. Iya. Kalau di sini Dicarikan. Nah, Dicarikan. dicarikan. Yang nyarikan panitia ya. Panitia. Kan nyarinya tidak hanya 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor ya. Kadang mungkin sampai 10. Kalau di sini kemarin 65 Pak. Oh, 65 sapi dan 60 ekor kambing. Nah, 60 ekor kambing itu cari sendiri-sendiri. Kalau 65 ekor sapi itu kita yang mencarikan. Kita cari di mana saja. Kira-kira kalau meskipun iurannya sama, katakanlah 3,5 juta. Artinya berkisar nanti dapat sapi yang rata-ratanya itu 23 ya, 23,5. Kira-kira beli sapi 5 itu dengan harga yang sama bisa nggak? Harganya sama, ukurannya sama, bobotnya sama, nanti dagingnya hasilnya sama. Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa karena sapi bukan buatan pabrik. iya. Kalau buatan pabrik seperti ini roti ini mau buat 1 juta pieces ini sama ukurannya, rasanya sama, bisa. Handphone ya, jam tangan itu mau buat 1 juta pieces itu dengan ukuran sama dan harga sama, bobotnya sama, bisa. Karena buatan pabrik. Nah, sapi itu bukan buatan pabrik, maka tidak mungkin bisa sama. Ya, kalau untuk sama itu ya 1001. Itu pun belum tentu dalam satu tempat ya. Kan ganti. Nah, maka tentu saja panitia akan sangat kesulitan kalau kemudian mengelompokkan sohibul kurban itu dalam 1 ekor sapi untuk 7 orang. Habis lagi ya. Nah, sapi A untuk 1 sohibul nomor 1 sampai 7. Sapi B untuk nomor 8 sampai 14. Sapi C nomor 15 sampai 21. Sapi D nomor 22 sampai 28. Sapi E 29 sampai 35 dan seterusnya. Maka nanti kalau terjadi sapi A, sapi B ukurannya beda, kira-kira nanti cemburu nggak yang sapinya dapat kecil? Wah, sapi A itu besar, punya saya sapi C kecil, padahal kami ukuran sama. Nanti kalau jatahnya beda-beda gimana? Nah, itu kan jadi masalah. Ya. Maka yang kita gunakan adalah dari hadis Jabir bin Ali ya. Saya pernah berkorban bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah dengan 1 onta untuk 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang. Kata kuncinya 1 sapi untuk 7 orang. Yang kita pakai dalilnya itu. Maka kita kembangkan menjadi persekutuan berdasarkan kelipatan. Kalau sapi untuk 7 orang, 2 sapi untuk 14 orang, 3 sapi untuk 21 orang, 4 sapi untuk 28, 5 sapi untuk 35 dan seterusnya. Berarti 5 sapi itu milikku yang mana? 5 sapi itu miliknya 35 orang. Punyaku yang mana? Yang 5 sapi punya 35 orang. Bukan A miliknya 7 orang, B 5 sapi miliknya 35 orang. Punyaku yang mana? Podo kabeh. Sehingga tidak ada kemudian sapiku cilik, sapi gede. Tidak ada. Ya, karena semua merasa memiliki kesemuanya itu. Itu yang kita pakai. Atau kebalikannya begini, 7 orang bersekutu untuk 1 sapi, 14 orang bersekutu untuk 2 sapi, 21 orang bersekutu untuk 3 sapi, 28 orang bersekutu untuk 4 sapi,
35 orang bersekutu untuk 5 sapi. Itu yang kita pakai. Sehingga dan insya Allah tidak menyalahi. Nah, kemudian nanti berkait dengan niat dan doanya gimana? Juleha yang juru sembelih halal itu, eksekutor itu, nanti dia tinggal baca doa sesuai dengan tuntunan yang menyebutkan petugas yang lain. Ya, ketika pertama kali Allahumma hadza minka wa hadza min sebutkan minhum. Dari mereka sudah ada yang menyebutkan, dari nomor 1 sampai 35 orang sudah disebutkan semuanya. Atau min madkur, dari yang sudah disebutkan. Nah, jadi 5 ekor sapi itu disembelih terus menerus, sohibul korbannya dibacakan terus menerus. Ini yang kita lakukan seperti itu. Jadi bukan berarti tidak ada celah ya untuk mensiasati itu selama tidak melanggar syariat. Kemudian satu hal lagi tentang upah. Persepsi orang itu kalau ikut menangani korban, ikut belah, ikut muliti, ikut medel, ikut ngirisi, dibagi, bukusi, bagi dan sebagainya itu untuk jatah, dan jatahnya disesuaikan dengan beratnya pekerjaan. Sing boleh pakai kayak paling kosong untuk gasing, dapat kakinya, dapat buntutnya, dapat jeroannya, dapat otaknya dan sebagainya, itu dapat lidahnya. Nah, itu disesuaikan dengan pekerjaan. Rasulullah SAW pernah berkorban dengan 100 ekor unta. 63 diantaranya beliau sembelih sendiri. Kemudian sisanya diserahkan kepada ahli. Kemudian beliau berpesan, jangan engkau memberi upah kepada tukang jagal atau orang yang mengurusi hewan korban ini. Aku akan memberiku dariku sendiri, maksudnya dari uangku sendiri. Nah, jadi ada larangan untuk memberi upah kepada orang yang mengurusi korban. Mengurusi korban terus pendaftaran sampai bagi, ya, itu semuanya ikut mengurusi. Nah, terus bagaimana? Nah, orang yang hadir di sini ikut membantu itu bukan sebagai upah, tapi hadiah. Nah, maka hadiah itu kemudian diberikan, tidak diberikan atas dasar pekerjaannya, bukan pekerjaan. Ya, tapi bagian seruan itu semua mampu juga isinya untuk apa? Kayak kulitnya kan. Itu berarti mengaitkan dengan pekerjaan. Sebaliknya juga begitu. Pekerja itu juga tidak kemudian menghubungkan hal itu datang paling awal, paling pagi, pulang paling sore. Masa cuma dikasih 1 bungkus? Ya mestinya paling nggak 5 bungkus lah. Nah, itu mengaitkan pemberian dengan pekerjaan itu sama saja menyamakan dengan upah. Pertimbangannya apa? Ya tingkat kebutuhanku. Anak pulau gangsa lho Pak, gede-gede kabeh mungkin nek mikro bungkus kurang. Nah, tapi kalau 5 bungkus sak bocah sak bungkus ya. Nah, itu pertimbangannya apa? Jadi misalnya juga di sini sebagai hadiah. Pak Imam, ya imam dikasih penceramah di sini. Kalau di sini ustadz ya termasuk saya yang isi kuliah subuh, isi ceramah, isi khutbah, imam, muadzin itu dapat khusus, dapat 1 bungkus plus otak plus lidah, ya, yang istimewa. Kalau ustadz itu ada filosofinya Pak, dikasih otak dan lidah itu, ya otak tambah